Penyelundup tenaga kerja memaksanya membawa 40 TKI ilegal yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Pemirsa, inilah tampang atau bentuk bot perahu yang digunakan para tekong untuk membawa warga negara Indonesia yang tidak berdokumen masuk maupun keluar dari Malaysia. Bisa Anda saksikan sendiri, bot dari fiberglass ini ditemukan di sekitar 1 km dari bibir pantai Kelisa oleh polisi Malaysia pada pagi hari ini. Dan kondisinya sangat menyedihkan, seperti Anda saksikan. Fiberglass yang untuk penahan gelombang tampak rusak diterjang ombak, dan bot yang seukuran sekecil ini bisa menampung sekitar 40 penumpang sekali berjalan. Dan itu tentu saja belum ditambah dengan barang-barang yang dibawa oleh warga negara Indonesia ketika akan menggunakan bot ini. Bisa Anda saksikan betapa kecilnya bot ini ternyata diisi oleh penumpang yang begitu banyak, sehingga bisa dibayangkan betapa berbahayanya jika bot ini berisi penumpang dan barang-barang dibawa berlayar di tengah gelombang atau tengah cuaca yang buruk. Apalagi menurut polisi Malaysia, bot ini karam karena diterjang oleh ombak di kawasan Laut Cina Selatan dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter. Dan namun itu ternyata tidak mengurangi keinginan para tekong ataupun para warga negara Indonesia untuk menggunakan bot ini, karena bot ini ternyata bisa melaju sangat cepat dari Batam atau ke kota tinggi ini hanya dalam waktu 45 menit. Ini bisa disebabkan karena mereka atau bot ini menggunakan mesin atau engine 2 dengan kekuatan satunya 200 horsepower. Dan tentu saja dalam waktu 45 menit mereka berharap bahwa mereka bisa selamat. Namun peristiwa kemarin, berbicara Tikus Mayadi, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, keluarga TKI korban kapal tenggelam yang terjadi di perairan Johor, Malaysia tak dapat menahan kesedihannya setelah mengetahui anggota keluarga mereka meninggal dunia dalam musibah tersebut. Keluarga berharap jenazah para korban dapat segera dipulangkan ke kampung halaman. Bibi korban, Siti Mayadi, salah satu korban kapal pengangkut TKI yang tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia, menangis terseduh setelah mendengar kabar Siti menjadi korban kapal naas tersebut. Siti yang sendirian menghidupi ketiga anaknya ini berangkat ke Malaysia pada Jumat pekan lalu untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di kawasan Johor Bahru. Menurut bibi korban, Seruni, sesaat sebelum berangkat ke Johor Bahru, Siti berpesan kalau dirinya meninggal agar dimakamkan di tempat tinggal bibi dan pamannya di Dusun Repok Puyung, Desa Mekar Bersatu, Batuk Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dia bilang kalau aku mati nanti aku tidak mau di kuburan di mana-mana, aku mau dikuburin di sini katanya. Apa-apa yang terjadi aku mau mati di sini, aku anggap ibu. Ini ibu aku sendiri, bapak ini aku anggap bapakku sendiri. Siti memilih jalur ilegal setelah sebelumnya ditolak masuk Malaysia karena teridentifikasi memiliki paspor ganda. Sementara itu, keluarga Murti, TKI asal Malang yang berangkat ke Johor Bahru, Malaysia pada Kamis lalu berharap jenazah Murti dapat segera dipulangkan ke kampung halaman. Murti merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan membuka warung makanan sejak 11 tahun lalu. Sebelumnya, keluarga sempat ragu Murti turut menjadi korban kapal tenggelam. Namun setelah mendapatkan foto korban dengan ciri-ciri Murti, keluarga pun meyakininya. Ya, tadi malam itu jelasnya di fotonya itu yang terdampar di laut itu memang itu kebanyakan itu yakin saya itu memang jenazahnya Murti itu aja. Ya tolong saya sama Pak Presiden Jokowi, Presiden kita, tolong jenazah ibu saya, tolong cepat-cepat disampaikan ke Indonesia, ke keluarga kita. Sebelumnya, Murti kembali ke Malang untuk menghadiri pemakaman anaknya. Ia pun kembali ke Malaysia dengan menumpang kapal dari Batam. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Malang, Jawa Timur, Herman Zudi, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya. Ayah Wayan Mirna Salihin
Darmawan Salihin kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pagi tadi. Datangannya kali ini untuk menanyakan langsung kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus yang menewaskan putrinya Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi di Cafe Olivier, Jakarta pada 6 Januari lalu. Ia masih berharap akan ada peningkatan yang signifikan dari kepolisian seperti adanya penetapan tersangka. Dan hingga siang ini Ayah Mirna masih berada di ruang penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dan berjanji akan memberikan keterangan usai pertemuannya dengan pihak penyidik di dalam. Ya, kemudian apa perkembangan terkini dari kasus Mirna? Ya, akan ada rekan Jessica Daryanto yang akan mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya terkait dengan mungkin ada agenda. Kita tahu tadi ayah dari almarhum Mirna sudah datang. Apakah sudah ada informasi terkini dari sana? Jessica, silakan. Baik, benar sekali bahwa pada tadi pagi sekitar pukul 9 pagi, ayah kandung dari Wayan Mirna Salihin, korban tewas akibat meminum kopi di salah satu kafe di Jakarta, pada tadi memang datang untuk memeriksa lebih lanjut bagaimana kelanjutan Bibi korban Siti Mayadi, salah satu korban kapal pengangkut TKI yang tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia, menangis terseduh setelah mendengar kabar Siti menjadi korban kapal naas tersebut. Siti yang sendirian menghidupi ketiga anaknya ini berangkat ke Malaysia pada Jumat pekan lalu untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di kawasan Johor Bahru. Menurut bibi korban, Seruni, sesaat sebelum berangkat ke Johor Bahru, Siti berpesan kalau dirinya meninggal agar dimakamkan di tempat tinggal bibi dan pamannya di Dusun Repok Puyung, Desa Mekar Bersatu, Batuk Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dia bilang kalau aku mati nanti aku tidak mau di kuburan di mana-mana, aku mau dikuburin di sini katanya. Apa-apa yang terjadi aku mau mati di sini, aku anggap ibu. Ini ibu aku sendiri, bapak ini aku anggap bapakku sendiri. Siti memilih jalur ilegal setelah sebelumnya ditolak masuk Malaysia karena teridentifikasi memiliki paspor ganda. Sementara itu, keluarga Murti, TKI asal Malang yang berangkat ke Johor Bahru, Malaysia pada Kamis lalu berharap jenazah Murti dapat segera dipulangkan ke kampung halaman. Murti merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dengan membuka warung. Di tengah gelombang atau tengah cuaca yang buruk. Apalagi menurut polisi Malaysia, bot ini karam karena diterjang oleh ombak di kawasan Laut Cina Selatan dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter. Dan namun itu ternyata tidak mengurangi keinginan para tekong ataupun para warga negara Indonesia untuk menggunakan bot ini karena bot ini ternyata bisa melaju sangat cepat dari Batam atau ke kota tinggi ini hanya dalam waktu 45 menit. Ini bisa disebabkan karena mereka atau bot ini menggunakan mesin atau engine 2 dengan kekuatan satunya 200 horsepower. Dan tentu saja dalam waktu 45 menit mereka berharap bahwa mereka bisa selamat.
Namun peristiwa kemarin berbicara Tikus Mayadi, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, keluarga TKI korban kapal tenggelam yang terjadi di perairan Johor, Malaysia tak dapat menahan kesedihannya setelah mengetahui anggota keluarga mereka meninggal dunia dalam musibah tersebut. Keluarga berharap jenazah para korban dapat segera dipulangkan ke kampung halaman. Penyelundup tenaga kerja memaksanya membawa 40 TKI ilegal yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Pemirsa, inilah tampang atau bentuk bot perahu yang digunakan para tekong untuk membawa warga negara Indonesia yang tidak berdokumen masuk maupun keluar dari Malaysia. Bisa Anda saksikan sendiri, bot dari fiberglass ini ditemukan di sekitar 1 km dari bibir pantai Kelisa oleh polisi Malaysia pada pagi hari ini. Dan kondisinya sangat menyedihkan, seperti Anda saksikan. Fiberglass yang untuk menahan gelombang tampak rusak diterjang ombak, dan bot yang seukuran sekecil ini bisa menampung sekitar 40 penumpang sekali jalan. Dan itu tentu saja belum ditambah dengan barang-barang yang dibawa oleh warga negara Indonesia ketika akan menggunakan bot ini. Bisa Anda saksikan betapa kecilnya bot ini ternyata diisi oleh penumpang yang begitu banyak, sehingga bisa dibayangkan betapa berbahayanya jika bot ini berisi penumpang dan barang-barang dibawa berlayar